Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ashabihil ahyar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan kali ini kita berbicara tentang ulumun nafs. Ya. Bahasa kerennya nafsiologi. Bahasa Indonesianya kita berbicara tentang psikologi Islam. Ya. Bagaimana sih sebenarnya di dalam pandangan psikologi Islam tentang konsep sehat dan sakit itu seperti apa? Ini menarik, ya. Ini menarik. Karena dalam praktek kehidupan kita sehari-hari yang demikian ini agak sedikit terlupakan. Saya masuk ke dalam kepengurusan Asosiasi Psikologi Islam Indonesia. Ternyata di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dalam kacamata psikologi Islam, Islam itu sudah ya'lu wa la yu'la alaih. Tidak ada interpretasi dalam konteks kehidupan apapun yang lebih keren dari Islam. Karena itu sebenarnya ada pendekatan-pendekatan yang sebenarnya akrab dengan kita sejak kecil, berbasis pada Al-Quran dan As-Sunnah, pasti dengan tafsirnya. Kalau panjenengan memahami Al-Quran biduni tafsir, akan salah paham di dalam memahami tentang Al-Quran. Al-Quran harus dipahami dengan tafsirnya. Terserah panjenengan mau mengambil rujukan Ibnu Katsir, Al-Maraghi, Tafsir fil Qur'anil Azim, silakan itu. Tetapi kalau panjenengan membaca Al-Quran biduni tafsir, bahaya. Karena kita bukan orang yang mengerti Al-Quran. Uslubul lughatil arabiyyah kita tidak bagus-bagus amat, karena kita laisa bidunil Arab. Kita bukan orang Arab. Karena itu untuk memahami Al-Quran dengan sempurna, jangan sesekali tinggalkan tafsir. Silakan panjenengan mau mengambil tafsir gaya siapa? Bil ma'qul, bil ma'thur, silakan itu. Tetapi kalau panjenengan memahami Al-Quran sekedar terjematul Al-Quran biduni tafsirul Quran, itu berbahaya. Panjenengan tidak akan sampai kepada pemahaman Al-Quran yang secara sempurna berdasarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus kemudian generasi sahabat, generasi tabi'in, salafus salih, sampai kepada kita rujukan kitab mu'tabarah yang sampai kepada kita sekarang. Yang kedua, kalau panjenengan sudah memahami Al-Quran dengan tafsirnya, jangan pernah melupakan pahami As-Sunnah atau Al-Hadis dengan sarahnya. Ya, ada asbabul wurud, ada asbabul nuzul. Ya. Hal-hal yang demikian itu harus dipahami dengan baik, sehingga ternyata kacamata psikologi Islam, kacamata Islam itu keren banget. Dan ternyata kita justru tidak akrab dengan ini karena kita tidak memahaminya dengan baik. Oke, kita sekarang berbicara tentang sehat dan sakit dalam kacamata Al-Quran. Bagaimana dalam kacamata Al-Quran dan As-Sunnah? Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan kita memahami. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihha wal farah. Kata Nabi, ada dua nikmat yang sampai sekarang itu kurang kita perhatikan dengan baik. Kalau saya membaca riwayat ini
dalam konteks pandemi pada saat ini, saya bergetar jiwa saya. Hati-hati, kita pada saat ini bisa jadi duduk dalam satu majelis taklim. Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti besok pagi, kita tidak. Kalau kita berbicara tentang konteks ini, nikmat yang sangat besar pada saat ini adalah nikmat sehat. Di dalam kondisi ketidakpastian global pada saat ini, coba perhatikan. Mencekam tidak belakangan ini dengan kondisi pandemi? Apalagi dengan munculnya varian-varian yang baru. Vaksin tidak sepenuhnya 100% menyelesaikan. Protokol kesehatan tidak sepenuhnya 100% menyelesaikan. Berbagai bentuk praktik medis, kita harus mengkonsumsi vitamin dan yang lain-lain, juga tidak selamanya mampu menyelesaikan 100% untuk menghadapi pandemi pada saat ini. Jangan meremehkan, jangan meremehkan. Karena dalam konteks sekarang ini, ketidakpastian global, krisis kesehatan sudah 1 tahun lebih akrab dengan kita. Krisis ekonomi sudah kita rasakan pada saat ini. Krisis sosial sudah pada saat ini. Krisis politik akrab. Sehingga zaman fitnah pada kondisi sekarang ini dan belakangan ini, kalau kita tidak benar-benar dengan iman, hati-hati kita memahaminya. Kita akan terjebak pada kondisi-kondisi yang justru tidak baik, semakin hari semakin tidak baik. Buruk sekali kondisi belakangan ini. Karena itu, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-siha wal faqr. Ternyata 2 nikmat yang selama ini tidak pernah kita perhatikan dan pada saat ini mahal sekali. Berapa harga oksigen? Tingkat keberhasilan panjenengan ketika melakukan isoman, bagaimana tingkat keberhasilannya? Kalau panjenengan tidak hati-hati dengan ini dan tidak merapat kepada Allah, satu-satunya zat yang harus kita bersandar kepadanya, hati-hati. Jangan pernah meremehkan ini. Karena ini pada saat ini sudah akrab dengan kita. Ada 2 nikmat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada beberapa ayat-ayat yang berbicara tentang sehat dan sakit di dalam Al-Quran. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Saya kira ini ayat itu populer tentang bagaimana sehat dan sakit itu ketika Allah menurunkan sehat. Saya kira kondisi pandemi tidak separah kondisi Nabi Ayub pada waktu itu. Nabi Ayub semua tubuhnya hancur, diberikan sakit oleh Allah, disakitkan oleh Allah, kecuali 2 yang ditinggalkan oleh Allah, lisan dan hatinya. Karena itu dalam konteks sehat dan sakit, kalau lisan kita tidak bermasalah, kalau hati kita tidak bermasalah, insya Allah, kata Nabi, kita akan sehat lahir batin. Tetapi kalau lisan kita bermasalah kepada Allah dan hati kita bermasalah, hati-hati, segala sumber penyakit itu terletak pada 2 itu. Karena itu ayyuba idnada rabbahu anni masani yadhurru anta arhamur rahimin. Saya kira ini populer. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min adh-dhurri wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil 'abidin. Hati-hati. Pada saat ini kumpul dengan keluarga dalam kondisi sehat lahir batin mahal sekali. Kita selakan ini kalau sudah papanya kena, pasti dijauhkan dari anak dan istrinya. Kalau sudah istrinya kena, pasti akan dijauhkan dari anak dan istrinya. Karena itu Allah itu sangat mudah untuk menjadikan sebuah penyakit dan mengambil sebuah penyakit itu sangat mudah bagi Allah. Karena itu Allah akan disembuhkan itu sebuah penyakit Nabi Ayub sama Allah, terus kemudian dikembalikan ke keluarganya. Hati-hati kalau panjenengan sudah reaktif pada saat ini, dijauhkan apa tidak dari keluarga. Ternyata sehat itu tidak sekedar sehat, dan ternyata sehat yang kumpul di dalamnya dengan keluarga jauh lebih nikmat,
daripada panjenengan dijauhkan dari keluarga panjenengan. Hati-hati ya. Karena itu kembali kepada keluarganya, terus kemudian dilipat gandakan kebaikan untuk Nabi Ayub karena kesabarannya. Itu Allah semua yang membuat seperti itu. Lebih dalam lagi di dalam Al-Quran, di dalam Quran surah 26 ayat 78 dan 82. Ini adalah bukti. Alladzi khalaqani fahuwa yahdi. Siapa yang menciptakan kita? Ya. Siapa kita yang menunjukkan kita dalam kondisi apapun, dalam masalah apapun? Siapa yang memberikan petunjuk kecuali Allah? Walladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Siapa yang memberi makan dan minum kita? Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Kalau kita sakit, siapa yang menyembuhkan? Walladzi yumituni thumma yuhyin. Kita dimatikan dan dihidupkan kembali. Siapa itu? Allah semua. Walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumiddin. Makanya yang paling bagus, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang paling penting di dalam diri kita itu adalah mendapatkan pengampunan dari Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, segala sesuatu yang sampai kepada kita itu given, dikasih oleh Allah. Kaya dikasih, sehat dan sakit dikasih, populer dikasih, pengetahuan yang sampai kepada kita dikasih, anak dikasih, pasangan dikasih. Coba pikirkan, renungkan baik-baik. Mana yang kita punya sendiri? Tidak ada. Karena itu kita itu dhaif, kita itu benar-benar lemah, kita tidak berdaya. Sekarang kita tanya, apa sih dari unsur ujung kaki sampai ujung rambut yang kita punya? Mana yang kita punya? Tidak ada satupun dari semua elemen yang sampai kepada kita itu pada hakikatnya milik kita, tidak ada. Hak pakai. Hak pakai. Makanya panjenengan, sudahlah, biasa saja hidup itu. Jangan pernah menyombongkan siapa sih diri kita. Ada diri kita diberikan kelebihan ilmu oleh Allah, sombongnya luar biasa. Ada yang kita diberikan rezeki yang berbeda dengan yang lain, sombongnya luar biasa. Ketawaduannya justru hilang. Padahal sebenarnya yang menjadikan kita hebat itu karena ketawaduan kita itu. Karena rendah kita itu. Karena tahu posisi diri kita itu sebenarnya siapa. Hati-hati segala bentuk macam profesional yang kita miliki. Apapun profesi panjenengan. Kalau seorang dokter mengandalkan dokternya, mengandalkan ilmunya, gampang itu malpraktek. Kalau psikolog misalnya, seperti saya, mengandalkan ilmu saya ketika saya menyelesaikan berbagai persoalan psikologis, tidak akan sembuh itu. Karena itu panjenengan, apa sih yang kita sombongkan dalam kehidupan ini? Pada hakikatnya kita tidak punya apa-apa. Kita tidak berdaya sama sekali. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ard khawlan wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, alladzina yamshuna 'alal ard khawlan, ketika dia melakukan perjalanan di muka bumi ini dalam bentuk penghambaan kepada Allah, tidak sedikit pun menyombongkan diri kepada Allah. Bertemu dengan siapapun, orang kaya, orang miskin, orang biasa, orang berdarah apa itu, biasa saja. Karena pada dasarnya kita sama di hadapan Allah. Tidak ada bedanya kita di hadapan Allah. Yang selama ini merusak kita itu adalah mindset kita. Apa bedanya kita di hadapan Allah kecuali takwa kita? Tidak ada sama sekali yang membedakan. Cuman karena inilah buruknya kita. Buruknya kita. Orang yang kita seolah-olah kaya, dia lebih dari yang lain, kita lulukan itu. Orang yang seolah-olah punya jabatan tinggi, kita lulukan itu. Tetapi pada dasarnya memberikan dampak apa bagi kita? Kecuali saling menghormati antara yang satu dengan yang lain. Karena itu, kalau itu tidak kita imani dengan baik, ini berbahaya. Belakangan ini ya seperti ini. Orang-orang yang terlalu ketat protokol kesehatan dan terlalu takut, gampang itu kena itu. Hati-hati. Orang-orang yang terlalu semuanya harus ini, harus bersih dan yang lain-lain, gampang itu.
Karena itu mudah bagi Allah. Semuanya Allah semua ini pada saat ini di Allah semua. Nah, ayat ini mengkritik besar-besaran terhadap kita. Kita ini siapa? Segala sesuatu yang sampai kepada kita itu dikasih oleh Allah. Karena itu jangan sedikit pun menyombongkan apa yang kita punya. Pada dasarnya kita tidak punya apa-apa. Kalau itu tidak kita imani, apalagi dalam kondisi pandemi pada saat ini, wallah. Sumul mar'i bitawadhu, kata Ali. Kalau kalian ingin diangkat derajatnya oleh Allah, ingin dimuliakan oleh Allah, jangan sesekali kalian menyombongkan diri, karena di dalam rendah hati Allah akan mengangkat derajat kalian. Kalau derajat seseorang itu akan selesai dengan hartanya, buktinya ada banyak orang kaya yang selesai di dia saja, anak cucunya melarat banyak. Hati-hati. Karena itu kalau kita memahami tentang ayat ini, ya Allah, kita sedetik pun kita tidak punya daya sedikit pun untuk menyombongkan diri di hadapan Allah, apalagi di hadapan manusia. Kita tidak bisa. Demi Allah, kata Nabi, ada sesuatu yang mengangkat derajat kalian, yang memuliakan kalian. Tidak ada lagi kecuali rendah hati dan tawadhu. Sudah biasa saja. Kalau sudah mengerti ayat ini, saya tidak berani untuk melakukan apapun. Karena sedetik sekecil pun kita merasa diri kita lebih di hadapan yang lain, tinggal menunggu itu waktunya akan dihancurkan oleh Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita berbicara tentang sehat dan sakit. Bagaimana sih sebenarnya sehat dan sakit itu dalam kacamata psikologi dan berbicara pada wilayah psikologi Islam. Kalau kita merujuk pada WHO, ya, Organisasi Kesehatan Dunia, sehat itu harus sehat atau sempurna kondisi seseorang secara fisik, mental, dan sosial. Bahkan sekarang yang ditambahkan spiritualnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, saya tanya, panjenengan pada saat ini sehat apa sakit? Saya tanya. Bisa jadi panjenengan terbebas dari reaktif. Tidak ada komorbid, hipertensi, glukosa, jantung koroner, tidak ada. Tetapi kalau panjenengan pada saat ini gelisah, bermasalah dengan pasangannya, bermasalah dengan tetangganya, sakit, tidak sehat. Bisa jadi kita sehat secara fisik, tetapi bermasalah dengan Allah, bermasalah dengan ibadah kita, bermasalah dengan sholat kita, bermasalah dengan penghambaan kita kepada Allah. Panjenengan yakin sehat? Iya. Sehat itu harus dalam kondisi yang benar-benar seimbang, baik lahir maupun batin. Bisa jadi seseorang tidak punya indikasi medis atau kronis, tetapi kemudian dia gelisah, resah, depresi, stres. Berarti Anda tidak sehat. Berarti sakit. Anda bisa saja sehat secara fisik, sehat secara psikologis, tetapi bermasalah dengan tetangga Anda, bermasalah dengan pasangan Anda. Berarti Anda sakit, tidak sehat. Makanya saya tanya tadi, panjenengan sehat apa sakit pada saat ini? Ya, tidak tahu loh, tidak tahu. Dan saya yakin banyak sakitnya daripada sehatnya. Ya. Kalau kita bertanya pada dokter atau ahli medis, sehat dan sakit itu berhubungan dengan pola makan, berhubungan dengan pola istirahat, berhubungan dengan pengaturan nutrisi. Ya. Itu kata dokter. Makanya bagaimana cara menghindari agar seseorang paling tidak memiliki imunitas yang bagus ketika menghadapi dalam kondisi pandemi pada saat ini? Perbanyaklah mengkonsumsi makanan yang di situ mengandung nutrisi seimbang, terutama vitamin-vitamin yang mengandung vitamin C dan D pada saat ini. Apa itu? Kalau buah berwarna cerah, itu adalah mengandung vitamin C dan bagus untuk imunitas. Panjenengan tidak sekedar memakan daging, panjenengan harus seimbang, susunya harus ada, sayurnya harus ada, yang 4 sehat 5 sempurna lah, kata dokter.
4 sehat 5 sempurna tidak juga sempurna kalau pola istirahatnya juga tidak seimbang. Ribet kan kata dokter nih. Tetapi kata psikolog, kalau panjenengan tanya sama saya, sehat dan sakit, hati-hati, terlalu takut terhadap pandemi, kena pandemi panjenengan. Takut berlebihan. Ini berhubungan dengan derajat mental seseorang ketika beradaptasi dengan stresor yang datang. Tidak berbicara pada wilayah imunitas, tapi berbicara pada bagaimana seseorang beradaptasi dengan stresor yang datang. Sudah, panjenengan kalau tidak percaya, ada 2 atau 3 kanan kiri kita yang positif, terus kemudian bermasalah dan sampai meninggal. Stres tidak kita? Stres tidak? Ketakutannya luar biasa itu. Waduh, jangan-jangan saya nanti seseorang berlebihan, terlalu takut terhadap kondisi demikian. Ini secara psikologis, dan ini tidak bisa kita seimbangkan. Ini berhubungan dengan defense mechanism seseorang berkaitan dengan adaptasi seseorang terhadap stres. Kalau panjenengan tidak menyeimbangkan psikologis panjenengan, jatuh. Hati-hati. Kata psikolog. Kata ulama dan ahli agama, ya, sehat dan sakit itu berhubungan dengan tingkat praktek penghambaan kepada Allah, tingkat kesalehan seseorang. Ayo, panjenengan merujuk pada kemana ini kalau sudah seperti ini? Kita bisa jadi sehat karena pola makan yang kita lakukan, pola istirahatnya keren, tapi psikologisnya bermasalah. Hati-hati, ambruk panjenengan. Psikologisnya bagus, pola makannya bagus, karena dia dokter, karena dia ahli gizi, tetapi menyombongkan diri terhadap apa yang di mulut, ambruk panjenengan. Apa? Kondisinya harus seimbang baik lahir maupun batin. Makanya Imam Ghazali mengatakan amradul qulub wa asqamun nufus, al-alaqul khabisat amradul qulub wa asqamun nufus. Kalau Al-Ghazali lebih keren. Kamu pengen sehat, akhlakmu perbaiki. Kalau kamu benar-benar sehat lahir batin, akhlakmu kamu perbaiki. Akhlak terhadap sang manusia, lagi-lagi akhlak terhadap Allah. Panjenengan saya kasih tahu ya. Kalau panjenengan bermasalah dengan pasangan panjenengan, pasti kena penyakit. Mohon maaf, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Segala macam kanker dalam kacamata psikologi Islam, termasuk miom, kanker payudara, kanker-kanker yang lain, karena seorang istri berani terhadap suaminya. Lihat kanan kiri kita, ini bukti secara ilmiah. Apa yang saya sampaikan ini adalah ilmiah semua, tetapi berbasis pada Al-Quran dan As-Sunnah, hasil riset. Kalau ada seorang istri yang dia kena kanker, sudah dipastikan berani sama suaminya. Sudah, jangan cek kalau tidak percaya. Kalau dia terjadi pada anak-anak kanker, dipastikan berani terhadap kedua orang tuanya. Kalau panjenengan bermasalah dengan pasangan panjenengan, terutama dengan saudara kandung panjenengan, saudara senasab panjenengan, gagal jantung, gagal ginjal, bisa dipastikan hubungan silaturahimnya buruk. Loh, keren loh Islam itu. Keren loh. Ilmu-ilmu yang demikian sekarang kok di belakang diremehkan. Padahal semuanya berbasis pada Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya al-akhlaqul khabisat amradul qulub wa asqamun nufus, kata Imam Ghazali. Rujukannya di akhlakmu buruk kalau sakit. Jadi tidak sekedar pola makan, tidak sekedar pengaturan psikologi. Ternyata di dalam Islam itu, kenapa? Inna bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Kenapa yang lebih utama saya dihadirkan di dunia ini, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak kalian yang gak karuan itu. Ada tidak tujuan utama Rasulullah dihadirkan di hadapan kita kecuali hanya sekedar memperbaiki akhlak kita? Tidak ada. Karena itu kalau akhlak kita buruk, waduh bahaya. Bahaya.
Ya nanti kita lihat belakangan. Ada berbagai bentuk penyakit. Kita lanjutkan. Apa sih penyebab sehat dan sakit itu? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Penyebab sehat dan sakit itu bukan siapa-siapa kecuali kita sendiri. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Coba kalau Allah itu sebenarnya sangat mudah bagi Allah, kun fayakun. Saya khawatir karena Allah terlalu sayang terhadap kita belakangan ini. Pandemi ini ngeri, pandemi ini. Gampang bagi Allah kalau kita dihabiskan di dunia ini. Gampang bagi Allah. Tetapi apa kata Allah? Wa ya'fu an katsir. Kasih sayang Allah terhadap kita jauh lebih besar daripada musibah yang diturunkan kepada kita. Kalau di situ ada kebaikan, di kampung itu ada orang soleh, ada ahlul qiyamul lail satu saja, selamat kita. Coba bayangkan, kalau tidak ada ahlul qiyamul lail di sebuah tempat, di sebuah RT, di sebuah RW, di sebuah kelurahan, di sebuah desa, nggak berdaya kita. Musibah Allah diturunkan berlebih-lebih kalau tidak ada tamengnya. Makanya panjenengan, kalau ada orang ahlul qiyamul lail, ahlul tahajud, hormati dia. Karena itu yang menjauhkan kita dari musibah Allah. Coba panjenengan di sebuah kampung, di sebuah desa, kalau tidak ada orang alim, sering bermasalah kampung itu. Makanya gampang kok melihat orang ini keren dan sok keren itu gampang. Kalau di kampung itu masih ada orang soleh, dia ahlul qiyamul lail, insya Allah selamat kampung itu dari musibah Allah. Terus begini, panjenengan saya kasih tugas. Siapa di RT dan di RW ini yang banyak kena kasus COVID? Coba dilihat, perhatikan kanan kiri kita. Orang soleh dengan orang yang soleh itu gampang melihatnya. Kalau orang soleh, dia melakukan ibadah, justru dia disembunyikan dari manusia. Makanya ibadahnya qiyamul lail keren. Ada ibadah-ibadah sunnah yang kualitasnya sama seperti ibadah wajib, dan justru orang-orang yang demikian inilah yang harus kita muliakan, orang-orang demikian, karena mereka lah kita selamat dari musibah Allah. Siapa itu? Orang-orang yang ahlu qiyamul lail. Ibadahnya nggak kelihatan. Kalau panjenengan melihat kesolehan seseorang di masjid, di musola, nggak keren, pasti diapi-api. Kayak kita ini, kayak saya ini di depan, pasti bagus-bagus ya. Untuk melihat orang soleh dan tidak, lihat ahlu qiyamul lail enggak, tidak dia. Ahli tahajud enggak, tidak. Dia ahlu puasa sunnah apa tidak? Karena ibadah-ibadah itu ibadah-ibadah yang tidak kelihatan. Kalau ada orang datang lebih awal ke masjid, biasa. Ya. Ada wa inna fil jasadil mudghah. Idza salahat salahal jasad kullu wa idza fasadal fasadal jasad kullu ala wahyal qalb. Nah, inilah yang tadi. Sehat itu harus seimbang lahir batin. Ala wahyal qalb. Ini panjenengan saya pahamkan kepada panjenengan. Mufassir klasik mengatakan ala wahyal qalb itu adalah hati. Ini mufassir klasik. Tetapi ahlu tafsir, mufassir kontemporer mengatakan ala wahyal qalb itu adalah segumpal daging, itu dikatakan adalah otak. Logis tidak? Segumpal daging itu bisa diartikan hati atau qalb. Segumpal daging itu juga bisa diartikan adalah otak kanan dan otak kiri. Panjenengan cara berpikirnya selamat, tetapi elek ambek tonggo sakit. Hati-hati sakit. Cara berpikirnya selamat, insya Allah, tetapi elek ambek tonggo, elek sama pasangan, merendahkan orang lain, tinggal menunggu sakitnya. Ala wahyal qalb, dan ternyata secara psikologis betul.
Kalau panjenengan antara bahasa hati dan bahasa otaknya seimbang, tidak bertentangan, insya Allah panjenengan akan sehat lahir batin. Tidak sama dengan bahasa hati kita. Iya tidak? Sering kita itu, ya Allah, seolah-olah kelihatannya selamat cara berpikirnya. Makanya kita diajarkan berdoa, ya Allah berikanlah saya keselamatan dalam berpikir. Bukan kecerdasan dalam berpikir. Keselamatan dalam berpikir. Bisa jadi kita punya knowledge, tapi rujukannya tidak tepat, tidak sesuai dengan kita. Ini juga berbahaya. Karena knowledge itu adalah konsumsi seperti makanan, gizi bagi kita. Pengetahuan itu gizi bagi kita. Kalau panjenengan tidak selamat, bahaya. Dan ternyata di dalam psikologi Islam, antara bahasa akal dan bahasa hati seseorang tidak sama, pasti sakit. Tinggal menunggu itu sakitnya, entah itu sakit lahir maupun sakit batin. Karena itu keren apa yang dikatakan Rasulullah. Kalau segumpal daging ini sehat, seluruh tubuh kita sehat baik lahir maupun batin. Tapi kalau segumpal daging ini bermasalah, sudah jantung koroner, hipertensi, glukosa, ada yang keren. Panjenengan yang sudah bapak-bapak dan ibu-ibu harus berbuat adil terhadap anak-anaknya. Anak yang pertama, karena cantik, karena sekolah di sekolah favorit, dieluk-elukan. Anak yang kedua, karena tidak begitu pintar, biasa-biasa saja. Hati-hati panjenengan. Kalau bertahun-tahun ini panjenengan lakukan, kencing manis panjenengan. Karena tidak adil terhadap anak-anaknya. Padahal setiap anak memiliki hak yang sama, amanah bagi orang tuanya. Loh, nggak percaya? Obat pertama, panjenengan kalau sakit ke dokter dulu, apa ke Allah dulu? Saya tanya, jujur dah, jujur. Ke dokter dulu, apa ke Allah dulu? Yang menyembuhkan dokternya apa Allahnya? Selama ini panjenengan setiap sakit mindsetnya langsung kemana coba? Betul. Allah dulu, makanya nggak sehat-sehat. Kalau seandainya sehat sebentar, habis itu sakit lagi. Karena apa? Karena tidak pernah mendahulukan Allah dan mendahulukan dokternya. Ikhtiarnya begini, ya Allah, saya ke dokter ini ikhtiar. Tidak ada niatan untuk mendahului engkau ya Allah dibanding makhluk engkau. Hati-hati itu. Kalau panjenengan berobat belakangan ini seperti ini, saya harus ke dokter A. Kalau tidak dokter A, saya tidak sehat. Syirik enggak? Makanya syirik itu tidak sekedar praktik perlakuan, tetapi panjenengan meyakini sesuatu yang di situ mendahulukan makhluk, itu syirik namanya. Banyak enggak di antara kita yang seperti itu? Saya harus ke dokter A. Kalau tidak dokter A, nggak sehat saya. Bahaya itu. Kata Al-Ghazali, sakit atau patologis disebabkan oleh akhlak tercela, akhlakul madmumah, khabithat atau sayyi'ah. Tadi di dalam bahasa Arabnya al-akhlakul khabithat amradul qulub wa asqamun nufus. Hati-hati. Akhlak tercela, ya, diklaim sebagai penyebab sakit atau patologis. Sebab hal itu mengakibatkan dosa, baik dosa vertikal kepada Allah maupun dosa horizontal kepada sesama manusia. Ya. Al-birru husnul khuluq, wal ithmu mahaka fi nafsika, wa karita ayyutalli'a alaihi nas. Kebaikan itu, kalau panjenengan ingin mendapatkan kebaikan yang banyak, panjenengan harus memuliakan dan meninggikan akhlak. Dan ternyata segala macam kebaikan, sehat, bahagia, kaya, dimuliakan oleh Allah, ternyata terletak pada akhlak yang baik. Selama ini kita tinggalkan, kita lupakan. Wal ithmu, dan dosa, mahaka fi nafsika wa karita ayatul 'alaihan nas. Hati-hati, segala macam keburukan terletak pada dosa dan akhlak yang buruk. Halo, kalau sudah seperti ini, damai ya hidup itu, biasa saja.
Kalau kita berhadapan dengan siapapun, biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Karena pada dasarnya yang membedakan adalah takwanya. Hati-hati panjenengan juga terjebak pada wilayah taklid. Ada ustadz ini, Masya Allah dimuliakan ya ustadz. Yang lain tidak ada bandingan nih ustadz nih. Taklid panjenengan kalau hati-hati. Tidak hati-hati. Karena itu ukurannya harus selalu di nafs atau tazkiyatun nafs. Ukurannya harus di hati dan ruh. Hati-hati. Kalau panjenengan bisa jadi setiap hari prakteknya syirik kepada Allah. Setiap hari itu bisa jadi. Kalau kita tidak hati-hati. Karena itu yang utama adalah akhlak. Sebentar. Ini diteruskan apa tidak? Sampai jam berapa ini? Sampai syuruk ya. Coba kita lihat ini. Kita lihat Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi, ingat, tokoh-tokoh Islam itu tidak sekedar mufassir, tidak sekedar fuqaha, tidak sekedar ahlul hadis. Mereka dokter, psikolog, semuanya mereka. Kalau rata-rata sekarang dokter-dokter aja deh. Boro-boro dia mengerti hadis, boro-boro dia mengerti tafsir. Tetapi di zaman keemasan Islam, terutama di Bani Abbasiyah, rata-rata multidisiplin. Kalau dia dokter, pasti dia ahli Al-Quran. Kalau sekarang, makanya kalau panjenengan pingin apa ya? Kalau pingin merujuk kepada ilmu yang orisinil terhadap Islam, ikut ulama-ulama yang dulu. Insya Allah lebih orisinil, tidak ada tendensius dia. Tidak ada kepentingan politik. Tidak ada kepentingan golongan. Tetapi kalau panjenengan pengen teknologi yang keren, ikut teknologi yang update terbaru sekarang. Tetapi kalau panjenengan pengen belajar ilmu agama, cari ulama-ulama yang dulu. Kalau ulama-ulama yang dulu bukan ulama-ulamaan. Kalau ulama-ulama sekarang bisa jadi karbitan seperti saya. Tapi kalau ulama-ulama dulu betul dia. Oh, bahasa Arab. Kita saja ngerti tidak uslubul lughatil arabiyyah? Belum tentu. Tafsir, makanya aduh, saya tuh ketika memahami ini tidak berdaya di hadapan siapapun, tidak berdaya. Kata Fakhruddin Ar-Razi, beliau ini ahlu tafsir, beliau fuqaha, muhaddis, ahlu hadis, beliau ini dokter, dia psikolog, ahli pengobatan dan semuanya. Beliau ini ya, ternyata penyebab sehat dan sakit, kata Fakhruddin Ar-Razi, di dalam al-asbab as-sittah at-tabi'iyah yang menjadikan seseorang sehat dan sakit itu, ini penyebabnya. Kondisi udara. Panjenengan sering keluar malam hari, seminggu saja ambruk panjenengan. Hati-hati. Kondisi geografis, suhu itu mempengaruhi. Makanya kan kita diajarkan doa itu. Allahumma inni a'udzubika min rihil ahma warihil abyad. Hati-hati. Panjenengan rata-rata orang itu tidak sadar kalau dia sakit diserang sama angin. Kadang ini tidak sadar panjenengan. Makanya kenapa malam hari harus pakai jaket dan yang lain-lain, dalam konteks menyeimbangkan ini. Kondisi udara ini juga menyebabkan sehat dan sakit. Pola makan dan minum. Hati-hati. Bahkan kita diajarkan di dalam agama kita lebih detail lagi, pilihnya yang halal lagi baik. Yang remang-remang kalau bisa tinggal. Al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma mutasyabihat. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, diangkat derajatnya, tingkat kesalehannya berbeda dengan yang lain, pasti makanannya dipilih berdasarkan hasil riset di bidang psikologi anak yang dibesarkan dengan rezeki yang halal dan dibesarkan dengan rezeki yang remang-remang, tidak sekedar haram, kecerdasannya, kesalehannya, dan kemudahan pengasuhannya berbeda. Hati-hati. Dan ternyata ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Pilihlah yang baik. Kata Rasulullah, yang kamu makan haram, yang kamu minum haram, yang kamu pakai haram. Dikabulkan enggak kira-kira doamu di hadapan Allah? Kata Nabi. Karena itu kita harus hati-hati. Ya, tingkat kecerdasan coba bandingkan.
anak-anak yang cerdas, anak-anak yang ahlul Quran, dia gampang menghafalkan Quran. Bagaimana orang tuanya membesarkan? Benar-benar dipilihkan dari rezeki yang benar-benar halal. Bandingkan sudah, kalau tidak percaya panjenengan. Terus kemudian pola tidur dan jaga. Terlalu banyak tidur juga tidak sehat. Ya. Kalau panjenengan terlalu banyak tidur, goblok. Sudahlah, banyak tidur, gak cerdas. Kata Imam Ghazali, kamu banyak tidur, gak kira cerdas. Dan juga terlalu banyak berjaga juga tidak cerdas. Kenapa? Coba panjenengan sudah bermalam beberapa hari, melean gitu beberapa hari, ambruk panjenengan. Paham ya? Ternyata pola tidur dan jaga ini berpengaruh. Makanya khairul umur awsatuha. Kita itu diajarkan sebaik-baik perkara itu di dalam agama kita diajarkan yang tengah-tengah. Ya. Makan jangan terlalu pedas, juga jangan terlalu manis. Kalau panjenengan sering makan, ada yang mengatakan sering terlalu banyak makan pedas mencerdaskan. Iya, coba seminggu saja pedas saja makan. Ambruk lambung panjenengan bedah. Paham ya? Islam itu mengajarkan seperti itu. Di beberapa kitab, ya, di beberapa kitab disebutkan kalau anak dalam kondisi taklim, dalam kondisi tumbuh kembang, dalam kondisi studi dia, kuliah dia, terlalu pedas juga tidak bagus, terlalu manis juga tidak bagus, terlalu kecut juga tidak bagus. Coba, ini ulama-ulama dulu itu keren, risetnya benar-benar riset. Kalau kita ini kan pseudosains, penelitiannya penelitianan kita itu. Itu aja sudah buayanya minta ampun. Kalau ulama-ulama dulu tahunan betul, diperhatikan betul, dan tidak ada tendensius karena pangkat, karena jabatan, tidak ada. Makanya, waduh, bener-bener orisinil itu. Apa yang disampaikan kepada kita sampai sekarang itu masih bisa kita rujuk. Kita sekarang orang modern itu pseudosains. Penelitiannya penelitianan begitu loh. Validitasnya, rehabilitasnya bisa dipengaruhi, dikondisikan bisa. Orang dulu nggak ada mikir begitu, nggak ada. Makanya kalau saya merujuk kepada kitab-kitab klasik, pede saja sudah saya. Karena apa? Pasti sudah bertahun-tahun. Orang tua kita dulu, titeni kalau sudah seperti ini. Menurut orang sekarang itu adalah ilmiah, objektif, terukur. Orang tua dulu, wow, jangankan bulanan, tahunan orang tua dulu memperhatikan sesuatu. Karena itu tingkat validitasnya tinggi. Ya. Terus kata Fakhruddin Ar-Razi, ada pola gerak dan diam. Kalau panjenengan pengen sehat ya olahraga. Rasulullah juga bergulat, ya kan? Rasulullah juga berlari. Ya. Enggak bergerak, ya sudah. Ya, terlalu banyak diam juga tidak bagus, terlalu banyak gerak juga tidak bagus. Harus imbang. Kata Fakhruddin Ar-Razi, sehat dan sakit itu dipengaruhi oleh pola bebas dan tertekan. Jadi panjenengan hidup dalam kondisi happy dan hidup dalam kondisi tertekan, beda kesehatannya. Begitu juga ketajaman dalam berpikirnya. Ya Allah, ini banyak sekali yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan, tapi karena waktu, sebentar saja. Di dalam diri manusia ada beberapa elemen itu. Al-insan, ya. Di dalam diri manusia ada struktur ruh, ada struktur jasad, ada struktur nafs, ada struktur qalb, ada struktur akal, dan ada struktur hawa. Dan ini mempengaruhi apa yang tadi disebutkan sama Fakhruddin Ar-Razi. Beliau ini berbasis pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ruh bertemu dengan jasad namanya jiwa, nafs. Paham ya? Kalau ruh bersentuhan dengan jasad atau fisik, itu namanya nafs, jiwa. Makanya beda di dalam Al-Quran kan disebutkan beda antara ruh, nafs, qalb. Itu beda. Dan ternyata yang dikatakan nafs, ketika seseorang ada nyawanya itu namanya nafs. Ketika panjenengan tidak ada nafs, bisa jadi jasad saja. Paham ya? Jadi di dalam diri manusia ada 5 elemen itu. Panjenengan harus paham betul. Di dalam diri manusia ada ruh, ada jasad. Ketika ruh bersentuhan dengan jasad namanya nafs. Makanya tidak disebutkan
Innar ruha, bukan, tetapi innan nafsa la amarratu bisu. Ya. Oke. Terus setelah ruh, kalau ruh ini bersentuhan dengan qalb atau hati, melahirkan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika ruh bersentuhan dengan qalb, melahirkan nafsul mutmainnah. Ini yang disebut sebagai muslim, mukmin dan muhsin. Kalau ruh bersentuhan dengan hati, itu produknya baik-baik saja. Makanya panjenengan dikatakan muslim, dikatakan mukmin, muslim karena panjenengan mengamalkan Islam. Dikatakan mukmin karena panjenengan meyakini rukun iman. Dikatakan muhsin karena panjenengan memiliki akhlak yang baik. Itu adalah muhsin. Muhsin itu apa sih? Ketika panjenengan beribadah seolah-olah dilihat oleh Allah. Kalau tidak mampu kita seolah-olah Allah melihat kita dalam ibadah, ya yakinilah bahwa Allah pasti akan. Itu muhsin. Standar muhsin di mana? Panjenengan saya tanya. Levelnya mana? Mukmin dulu, muslim dulu, baru muhsin? Apa muhsin dulu, muslim, mukmin? Hah? Ya mukmin dulu dong, beriman dulu, beriman kepada Allah dan yang lain-lain. Setelah mukmin naik menjadi muslim, panjenengan mengamalkan Islam. Yang paling tinggi muhsin. Ukuran muhsin ini di akhlak. Makanya kalau panjenengan berislam, ya pada sekedar sampai di muslim saja, panjenengan pasti tengkar setiap hari karena beda rujukan. Kalau panjenengan belajar tentang Islam sampai di muslim saja, panjenengan pasti debat. Karena beda rujukan, beda guru, beda ustadz, ya, beda kitab yang diyakini, beda guru-gurunya. Makanya kenapa selama ini belakangan kita masih tengkar? Karena kita sampai di level muslim saja. Level muslim, ya rujukannya beda, gurunya beda, stock of knowledge-nya beda, pasti beda. Perdebatan ini antara ada kunut, ada yang tidak, pastilah. Karena rujukannya beda. Ya pasti ini kita kalau sampai di muslim saja, hatta akhir zaman kita tidak akan pernah damai. Karena beda rujukan. Beda ustadz yang diyakini. Yang diikuti mana? Kalau panjenengan pengen damai dalam beramaliyah dalam Islam ini, struktur tiganya harus disempurnakan. Mukmin, muslim, muhsin. Kalau sudah muhsin ukurannya, yang penting kan lillah. Buat apa panjenengan sholat, masya Allah kelihatannya khusyuk, tetapi tidak khusyuk, tidak diterima oleh Allah karena tidak lillah. Ukurannya lagi-lagi di akhlak. Kalau panjenengan akhlak, ya podo ae antara kunut dan tidak kunut. Apa bedanya? Sudah selesai di kalangan mujtahid. Mujtahid itu, jenengan saya tanya, mujtahid dengan muhaddis, pinter mana? Biar panjenengan selama ini salah, biar tidak salah di dalam memahami Islam. Biar panjenengan tidak tengkar saja karena rujukan. Panjenengan saya tanya, mujtahid dengan muhaddis cerdas, pinter mana? Wes, mujtahid dengan mufassir pinter mana? Madzhabul arba'ah, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ini muhaddis apa mujtahid? Imam Bukhari, Imam Muslim, muhaddis apa mufassir? Saya bingung. Level yang paling tinggi adalah mujtahid. Karena mujtahid pasti mufassir. Karena mujtahid pasti muhaddis. Banyak mana hafalan Imam Bukhari, Muslim dengan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi hadisnya? Banyak mana hafalannya? Inilah yang selama ini yang menjadikan kita tengkar. Karena cara memahami Islam kita itu kebolak-balik. Mujtahid itu jauh lebih pintar dari muhaddis. Karena muhaddis tidak akan pernah sampai di level mujtahid. Karena dia ahlul hadis saja. Makanya siapa yang muhaddis? Ya penghimpun Bukhari, Muslim, Imam Nasai, Imam Abu Daud. Ini muhaddis mereka, belum dikatakan mujtahid. Karena rata-rata hafalan hadisnya berapa? Yang disimpan di Muslim saja. Berapa hadis di Muslim? Berapa hadis di Muslim? Bukhari berapa hadis? Banyak mana hafalannya dengan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal?
Ya jauh. Untuk sampai di level mujtahid, paling tidak harus 1 juta hadis dihafalkan. Makanya jangan keliru-keliru memahami. Selama ini kita tengkar karena banyak di sini kita bermasalah. Karena kita itu di level praktek keagamaan kita setiap hari tidak sampai di level muhsin, sehingga tengkar setiap hari. Nah, ini kunut, ini tidak kunut, ada keluar lagi. Ada yang 8 rakaat, ada yang 4 rakaat, 2 kali salam ketika tarawih, macam-macam. Karena apa? Karena kita sampai di level itu tadi, di level rujukan keberagaman kita, tidak pernah kita naikkan sampai di level muhsin. Makanya kalau dikatakan Imam Hanafi hafalan hadisnya lebih banyak dari Imam Muslim, keliru apa tidak? Mujtahid itu jutaan hafalannya. Harus juga mufasir untuk menjadi mujtahid. Tidak cuma ahli tafsir, tidak cuma ahlul hadis, tidak cuma hafal hadis. Paham ya? Maksud saya biar damai lah, jangan tengkar benari. Maksud saya cuma gara-gara ini, karena beda guru, beda rujukan, akhirnya ruwet. Padahal sebenarnya selesai sudah di kalangan mujtahid. Ini kita ulik-ulik lagi sampai sekarang. Sudah waktunya kita opo pandemi ini cepat selesai. Itu yang penting. Bagaimana mensejahterakan umat, biar tidak menyalahkan orang lain saja disalahkan. Musuh politik ini konspirasi macam-macam. Karena apa? Karena kita selama ini fokus di masalah-masalah yang sebenarnya sudah berlalu berabad-abad yang lalu. Sudah selesai berabad-abad yang lalu. Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi hasil mujtahidnya berbeda tentang masalah kunut, tetapi mereka ikhtiramut. Kita nggak hafal Al-Quran bahasa Arab aja nggak ngerti, kemenyeknya luar biasa. Ya. Karena itu ayolah kita dewasa, kita sudah waktunya untuk berpikir tentang masalah esensi. Masalah yang seperti ini sebenarnya harus sudah selesai. Silakan panjenengan takdim pada ustadznya panjenengan, silakan sudah. Nah, saya takdimnya pada ustadz ini, monggo fadhal silakan. Tetapi jangan kemudian menyalahkan yang lain, kok lebih pinter kelihatannya. Ya, karena itu panjenengan harus pahami ini dengan baik. Nafs bertemu dengan akal melahirkan nafsul lawamah. Ini yang disebut sebagai insaniyah, sifat-sifat insaniyah. Pengen dimuliakan, pengen dihormati, wajar lah karena kita ini manusia. Pengen dihormati orang lain, pengen dimuliakan, pengen dianggap penting, wajar. Tetapi kalau panjenengan sudah mengerti ini nggak penting lagi itu pengen dimuliakan. Ya. Terus kemudian kalau jasad bertemu dengan hawa melahirkan sahwah, ghadab. Makanya Rasulullah mengatakan la taqdab walakal jannah, karena itu wilayah setan itu. Wilayah iblis atau hawa nafsu. Ya, syahwah. Pinginnya yo sing enak-enak saja. Melahirkan nafsu amarah. Innan nafsal la amarratu bisu'i. Kalau ini keburukan-keburukan ini panjenengan fasilitasi setiap hari, waduh, ini bermasalah. Ini banyak sekali. Panjenengan semakin lama belajar tentang psikologi Islam berkaitan dengan sehat dan sakit, terbuka panjenengan cara berpikirnya. Sehingga tidak terpaku pada wilayah itu. Apalagi nanti berbicara pada wilayah bagaimana cara penyembuhannya, kesehatannya dan yang lain-lain. Apa sih sehat dan sakit itu dipengaruhi oleh apa? Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang, kalau ada kesempatan. Ada pertanyaan? Saya mohon, Nggih, monggo. Nggih. Salam. Bagaimana kajiannya secara psikologi? Nggih. Dari sudut pandang psikologi tentang dari guru-guru kita yang pada saat pandemi ini banyak yang dipanggil oleh Allah. Betul. Kalau kita melihat dari sisi keilmuan agama dan ketawaduannya, mereka di atas kita aja. Tapi pada saat pandemi ini banyak dari guru-guru kita yang dipanggil. Oke. Saya tanya sama panjenengan, kita ini sisa-sisa yang baik apa yang buruk? Saya tanya, kita ini disisakan ini yang baik apa yang buruk? Sudah. Itu wilayah Allah. Panjenengan paham ya? Itu rahasia Allah. Sudah. Ini adalah bukti bahwa Allah itu sekarang sudah memperlihatkan kemaha semuanya. Ya, karena itu panjenengan jangan sampai berpikir yang macam-macam. Kok guru-guru saya diambil semua? Masalahnya sederhana, kita ini tersisa yang baik apa yang buruk? Yang disisakan ini yang baik-baik apa yang buruk-buruk? Ya. Sudahlah. Saya saja tidak berani berbicara pada wilayah terserah Allah. Karena itu pada wilayah Allah.
Tapi juga saya perhatikan banyak orang-orang alim belakangan ini diambil oleh Allah, dan tidak semuanya pandemi, tidak semuanya COVID. Makanya saya tanya ke panjenengan, kita ini sisa baik apa buruk? Sudahlah, Allah semua. Yang penting kita terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dibebaskan ya, paling tidak diselamatkan dari fitnah ini. Jadi wabah, bala, musibah, segala macam bentuk ketakutan dan kekurangan ini luar biasa. Sampai enggak kepada pikiran panjenengan? Panjenengan, saya tanya, sehari ada enggak rasa takut gitu? Ada enggak? Ketika melihat kondisi sekarang, kalau panjenengan tidak takut ya berlebihan. Emang siapa loh tidak takut? Ya, karena itu kalau saya melihat fenomena itu Allah semua. Cuman kalau kita renungkan lagi, iya ya, kita renungkan ke dalam diri kita sendiri. Kita ini disisakan yang baik apa yang buruk? Yang tersisa ini, jangan-jangan disisakan yang buruk. Wallah, ya masya Allah. Mudah-mudahan kita naudzubillah. Ya, jangan-jangan inilah sebenarnya bisa jadi ini adalah tanda-tanda akhir zaman itu. Ya, disisakan yang buruk-buruk. Yang baik-baik sudah ya dibebaskan dari fitnah dunia ini. Karena itu makanya kita ya sudahlah, biar Allah, mudah-mudahan kita juga yang terbaik dan dikumpulkan dengan yang terbaik. Itu saja. Ada yang lain? Saya kira begitu aja. Jadi kapan-kapan kita lanjutkan lebih dalam lagi, kita berbicara tentang masalah sehat dan sakit dalam kacamata psikologi Islam atau psikologi Al-Quran. Dan mudah-mudahan panjenengan tidak bosan, karena bahasan ini sebenarnya, bahasan ini tidak sekedar fikih, bahasan ini tidak sekedar tafsir, bahasan ini tidak sekedar asbabun nuzulil ayah, asbabul wurudil ayah, tetapi ini harus panjenengan pahami dalam praktek kehidupan sehari-hari, sehingga panjenengan itu benar-benar menjadi pribadi yang berkualitas begitu. Tidak cuma ikut-ikutan, tidak cuma ikut-ikutan. Nah, karena apa? Karena yang saya bahas ini adalah hal-hal yang panjenengan hadapi setiap hari. Dan pasti panjenengan bersentuhan. Karena itu apa yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kalau ada salah, saya mohon maaf lahir batin. Akhiru qawli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.